warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Biaya Operasi dan Biaya Pendapatan Lain, mata kuliah Pasar Modal dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Zaki Fahmaulia SEMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama Mei Parwati, NIM 195211253. Yang kedua Aprilia Setianti, NIM 195211254. Yang ketiga Lia Nur Faizi, NIM 195211282. Dan yang terakhir ada Fahmi Sukmawati, NIM 195211295. Biaya operasi. Pengertian biaya operasional. Biaya operasi atau biaya operasional secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu biaya dan operasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, melakukan, dan sebagainya sesuatu, ongkos, belanja, dan pengeluaran. Sedangkan operasional berarti secara sifatnya operasi yang berhubungan dengan operasi. Pengertian dari biaya operasi menurut Shobi Yusuf tahun 2006 adalah biaya operasi atau biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan, tetapi berkaitan dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari. Jadi, biaya operasional adalah pengeluaran yang berhubungan dengan operasi, yaitu semua pengeluaran yang langsung digunakan untuk produksi atau pembelian barang yang diperdagangkan, termasuk biaya umum, penjualan, administrasi, dan bunga pinjaman. Tujuan biaya operasional menurut Sofyan Asauri menjelaskan bahwa sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi dan mengendalikan arus masukan atau input dan arus keluaran berupa output, serta mengelola penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh kegiatan dan fungsi operasional dapat lebih efektif. Kemudian yang kedua, untuk mengambil keputusan. Akuntansi biaya menyediakan informasi biaya masa yang akan datang atau future cost karena pengambilan keputusan berhubungan langsung dengan masa depan. Kemudian yang ketiga, digunakan sebagai pegangan atau pedoman bagi seorang manajer di dalam melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan yang telah direncanakan oleh perusahaan tersebut. Jenis biaya operasional yaitu biaya operasional juga memperhitungkan biaya pembuatan atau pembelian produk dan layanan perusahaan, sering disebut harga pokok penjualan atau HPP. Ini mungkin termasuk biaya material langsung atau biaya perbaikan peralatan. Untuk sebuah perusahaan, biaya operasi biasanya terbagi dalam 3 kategori besar. Yang pertama, biaya tetap, seperti sewa gedung. Ini umumnya harus dibayar terlepas dari apa negara bagian itu, dan tidak pernah berubah. Kemudian yang kedua, biaya variabel, seperti persediaan komputer, layanan telepon, produk kantor, dan layanan penggajian. Ini dapat meningkat tergantung pada apakah lebih banyak produksi dilakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Kemudian yang ketiga, semi variabel, seperti kerja lembur. Biaya ini mewakili campuran komponen variabel dan tetap. Yang mengenai unsur-unsur biaya operasional, menurut Astri Fitri, unsur-unsur biaya operasional yang biasa terdapat pada suatu perusahaan dagang dan jasa adalah 1. Biaya tenaga kerja, gaji, komisi, bonus, dan tunjangan. 2. Biaya administrasi dan umum. 3. Biaya advertensi dan promosi. 4. Biaya asuransi. 5. Biaya pemeliharaan gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Menurut Sofyan Harahap, indikator yang digunakan untuk mengukur biaya operasional adalah besarnya biaya penjualan dan biaya administrasi umum. Selanjutnya mengenai penggolongan biaya operasional. Menurut Adi Saputra, jenis biaya operasional digunakan sesuai dengan fungsi pokok kegiatan perusahaan. Dalam hal ini, biaya pada suatu perusahaan terbagi menjadi 2 kelompok besar,
yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang pertama mengenai biaya produksi meliputi semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi, yaitu semua biaya dalam rangka pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya produksi dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama, biaya bahan baku adalah harga perolehan berbagai macam bahan baku yang dipakai dalam kegiatan pengolahan produk. 2. Biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja langsung dan manfaatnya dapat diidentifikasikan kepada produk tertentu. 3. Biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya yang digunakan untuk mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kedua, mengenai biaya non-produksi, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan, di mana biaya non-produksi akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tetapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Pada umumnya, biaya non-produksi dapat digolongkan menjadi: yang pertama, biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya seperti biaya iklan, biaya promosi, biaya angkutan dari gudang perusahaan ke gudang pembeli, gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang kedua, biaya administrasi dan umum merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Contohnya seperti biaya gaji karyawan bagian keuangan, akuntansi personalia dan bagian hubungan masyarakat, serta biaya pemeriksaan akuntan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian materi selanjutnya adalah biaya pendapatan lain. Pengertian dari biaya pendapatan lain ini adalah pendapatan biaya lain merupakan segala sesuatu yang menghasilkan maupun yang menjadi biaya yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan proses produksi maupun dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi biaya pendapatan lain ini jika tidak ada pun tidak akan menghambat proses produksi dan tidak akan menghambat kegiatan usaha dalam kegiatan operasionalnya secara langsung. Pendapatan lain-lain dalam pembukaan perusahaan yang pertama adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini adalah merupakan pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan atas jasa-jasanya yang memberikan pinjaman kepada pihak lain. Pendapatan ini sering disebut dengan pendapatan bunga. Yang kedua adalah pendapatan sewa. Pendapatan sewa ini adalah pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan karena jasa-jasanya dalam menyewakan suatu hartanya kepada pihak lain. Yang ketiga adalah pendapatan dividen. Pendapatan dividen adalah sejumlah uang penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan, sebagian laba keuntungan yang memiliki saham-saham yang dikelolakan oleh perusahaan lain. Yang keempat adalah pendapatan royalti. Pendapatan royalti ini diperoleh perusahaan karena perusahaan tersebut telah menjual harta atau aset selain barang-barang yang memiliki objek usaha pokoknya. Misalnya laba dalam penjualan market securities, laba penjualan office, laba penjualan machinery, laba penjualan delivery, equipment, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah laba penjualan aktiva tetap, yang pada dasarnya laba penjualan aktiva tetap ini bisa menjadi salah satu sumber dana. Sebagai contohnya, aktiva tetap 1 unit kuda yang harganya pada tahun 2017 harga 200 juta, kemudian di tahun 2018 naik menjadi 250 juta, sehingga terdapat keuntungan 50 juta, dan sebagai pendapatan lain-lain perusahaan. Faktor yang patut dianalisa dalam memperhitungkan keuntungan biaya lain-lain tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman dari perbankan atau leasing. Harap dilihat apakah pinjaman yang telah dilakukan tersebut adalah sepenuhnya digunakan untuk kepentingan perusahaan atau tidak. Jika pinjaman tersebut sepenuhnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, seharusnya dengan adanya pinjaman, maka skala usaha perusahaan harus lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Adanya pinjaman sehingga perusahaan akan memperoleh peningkatan keuntungan, di mana peningkatan keuntungan tersebut seharusnya akan mampu untuk membiayai beban bunga yang timbul.
Yang kedua, perusahaan dalam menjalankan usahanya harus memiliki strategi dalam penagihan piutang dagang. Pada saat melakukan penjualan secara kredit, perusahaan harus memiliki keyakinan melalui analisa yang dilakukan secara internal oleh perusahaan bahwa customer yang diberikan penjualan secara kredit memiliki kredibilitas yang baik, tidak hanya mengejar tingginya penjualan yang akhirnya piutang dagang tidak tertagih. Kemudian yang ketiga, saldo rekening atau deposito. Jika pada laporan keuangan ditemukan pendapatan lain-lain yang berasal dari jasa atau giro deposito, sebaiknya dibandingkan dengan besaran utang yang dimiliki oleh perusahaan, baik utang yang berasal dari supplier maupun utang yang berasal dari perbankan atau leasing. Penghasilan bunga dari jasa giro maupun deposito akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan bunga utang, sehingga patut dipertimbangkan untuk membandingkan apakah sebaiknya utang dilunasi dengan saldo yang dimiliki atau utang dikurangi sebagian dan sisanya untuk cabang pembiayaan di masa yang akan datang. Sepanjang pertimbangan yang dilakukan tersebut dapat sejalan dengan proyeksi sales yang dilakukan. Kemudian yang keempat, perusahaan yang menggunakan bahan baku impor tetapi penjualannya adalah ke pasar lokal perlu mempertimbangkan potensi selisih rugi krus ke dalam penghitungan HPP yang harus dilakukan secara terencana, bukan pada saat melakukan impor barulah diperhitungkan potensi kerugian krus. Dengan demikian, maka jikapun terjadi kerugian krus, perusahaan akan membebankannya pada harga jual karena harga jual telah diperhitungkan biaya atas kerugian krus tersebut. Nah, ini adalah contoh biaya pendapatan lain-lain. Di sini terdapat di laporan laba rugi. Berdasarkan laporan laba rugi di samping, maka dapat diketahui pendapatan lain-lain luar produksi seperti pendapatan luar usaha yang terdiri dari hasil sewa dan laba rugi selisih krus. Sekian dan terima kasih.